wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihudah ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Fadl radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wa dunya al-akhirah ila an qala faslun utawi iki iku fasal hadza faslun fi shadaqatit tatawwu ing dalam sedekah sunnah. Tatawwu artinya sukarela ya. Wahya sunnatun. Sedekah tatawwu itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah. Karena banyak hadis-hadis yang menganjurkan terkait dengan sedekah. Tapi terkadang haram. Kadang bisa jadi haram sedekah ya. Kayak contohnya apa? Sedekah sama orang yang kita tahu bahwa orang ini ketika kita kasih dia gunakan untuk maksiat. Itu haram. Ya, kita tahu ini uang bakalan digunakan untuk maksiat. Haram. Ya. Nah, contohnya kayak orang tua. Orang tua ngasih duit ke kamu tapi buat rokok. Haram. Kalau orang tuanya tahu ini bakal dipakai rokok, haram. Haram. Nggak dapat ganjaran itu. Dan juga digunakan untuk beli rokok ya haram. Kalau orang tua, pemberian orang tua. Salah menggunakan bisa jadi haram. Kalau apa namanya? Kalau kita tahu bahwa uang ini akan digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Termasuk maksiat ya. Uang orang tua digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Ya bukan yang semestinya. Talabul ilm itu jangankan yang jangankan yang makruh, jangankan yang lainnya. Sunnah saja kalah sama yang wajib. Sunnah saja kalah sama talabul ilm. Perkara sunnah kalah. Ya, perkara sunnah kalah. Lebih baik lebih didahulukan talabul ilm. Mencari ilmu. Apalagi kalau sampai seperti itu. Ya, sampai digunakan uang-uang orang tua itu digunakan dengan hal-hal yang bukan pada tempatnya. Terus kadang juga bisa wajib. Sedekah bisa wajib. Kapan sedekah wajib? Sedekah wajib kalau ada orang yang butuh, sedangkan kita ada lebihnya. Itu wajib. Kita ada orang minta makan, kitanya ada makanan lebih. Ya. Itu wajib bagi kita untuk memberikan sedekah kepada dia. Karena dia lagi butuh, sedangkan kitanya masih ada lebihnya. Untuk anak, istri. Lebihnya, kalau dianya memang lapar atau butuh, ya kita kasih. Itu afdal, ya itu wajib hukumnya. Lanjut. Wal afdalulan utawi kang paling afdal. Wal afdalulan utawi kang afdal. Artinya wal afdalun utawi kang afdal. Al israru ikal israr. Sembunyi-sembunyi. Bi shadaqatit tatawwu kelawan sedekah tatawwu. Bi khilafiz zakah kelawan beda dengan zakat. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat ya, kalau zakat afdalnya apa? Terang-terangan. Enggak usah sembunyi-sembunyi. Karena zakat itu perkara yang wajib. Enggak apa-apa, orang pada tahu enggak apa-apa. Dibilang ria enggak apa-apa. Karena itu perkara yang wajib kalau zakat. Kalau sedekah lebih baik sembunyi. Termasuk itu yang di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 7 golongan berada di naungan arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala.
orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, yang tangan kirinya nggak tahu. Nah, atau boleh saja bagi orang yang ada al-muqtada, orang yang punya punya pengikut, ya punya santri atau punya jamaah, lagi dia sedekah, nggak apa-apa dia terang-terangan, tapi tujuannya agar supaya yang lainnya bisa ngikut. Karena pernah terjadi dulu di Masjid Jami' di Tarim, itu Masjid Jami' Tarim, ada orang yang minta ke Habib Salim Syatiri. Kata Habib Salim Syatiri, tunggu sebentar, duduk sini. Habib Salim tausiah saat itu masalah sedekah. Subhanallah, begitu selesai, ini orang banyak duit, banyak yang ngasih, sampai banyak duitnya. Terus watasadduku alal qaribi al aqrab. Dan yang afdal at-tasadduq alal qaribil aqrab, pada kerabat yang terdekat. Sedekah pada kerabat yang terdekat. Wazauj, dan suami, sedekah pada suami. Istrinya punya banyak duit, ya, istrinya banyak duitnya, suaminya nggak ada duit. Nah, istrinya harus lebih mementingkan suaminya. Kasihan, ya, nek bojone nggak punya duit kan sakno, daripada minta-minta. Kalau bojoknya banyak duit, kalau istrinya banyak duitnya, ya kasihkan ke suami atau suami ke istri, ya itu termasuk derajat akrab. Summal abad, keri-keri al abad, kerabat yang jauh. Summa maharimi rodha, keri-keri mahram rodha, sebab rodha jadi mahram sebab susuan, ya. Summal musaharah, keri-keri musaharah. Apa musaharah? Musaharah itu, ya, dengan sebab pernikahan, maka kita haram menikahinya. Suami laki-laki tidak boleh menikahi perempuan, perempuan tidak boleh menikahi laki-laki. Contohnya sebab ikatan pernikahan, mertua, itu musaharah. Kita punya mertua, ya, walaupun naudzubillah si Z sama fulanah misalkan dia nikah, dia punya mertua, terus kemudian cerai, ya hubungannya cerai, tetap jadi mertua. Nggak boleh si Z menikahi sama mertua perempuannya. Dan juga yang perempuan ini, istrinya Z, tidak boleh menikah dengan mertuanya, itu bapaknya si Z, ya, atau menantu, ya, itu seperti itu, ya, itu namanya musaharah. Jadi sebab pernikahan maka dia jadi haram dinikahi. Summal wala, keri-keri wala. Wala itu ikatan antara budak sama yang memerdekakannya, sama sayyidnya. Wala. Summal jar, kiri-kiri aljar, tetangga.
tetangga ya. Wa 'alal aduwi, dan ing atase adu musuh, baik pun orang yang dekat ataupun ajnabi ya, atau orang yang memusuhi kitanya lebih parah gitu, yang paling parah memusuhi kitanya, itu kita sunnah untuk sedekah dengan sama dia ya. Lima fihi minat ta'lif wa kasr nafas. Nah ini kan inkisar, kita kalau ngasih dia kan otomatis kayak orang hatinya kan hancur ya, inkisar. Wih salah kita dimusuhi tapi tetap kita sedekah, itu inkisarul goleb. Inkisar goleb itu anak kata Rasul, kata Allah, ana indal munkasirati gulubuhum li ajli. Saya ini bersama orang-orang yang pecah hatinya, orang yang pecah hatinya li ajli, karena saya. Orang yang inkisar itu kayak kita nih, orang semakin ilmunya tinggi semakin merasa bodoh, itu masuk inkisar. Makanya kita, kenapa sih tujuan kita pengen belajar terus, belajar ini tujuannya itu supaya kita ngerasa bodoh, bukan pengen ngerasa pinter, bukan. Makanya semakin dalam ilmunya orang pasti dia merasa paling bodoh. Kalau ada orang merasa paling pinter berarti orang bodoh ini, ilmunya belum seberapa ya. Kayak kita nih gini belajar ini, ada kitab lain belum kita baca kitab ini, belum tentu paham. Ada kitab ini, ada kitabnya itu. Tujuan kita mencari ilmu, tujuannya adalah supaya hati kita inkisar, merasa bodoh ya. Orang-orang yang merasa pinter ya itu orang bodoh namanya. Terus wa ahlil khair al muhtajin, dan pada orang-orang baik ahlil khair al muhtajin, yang membutuhkan. Wa ahlil khair al muhtajin wa fil azminatil fadilati kal jum'ah, wa fil azminati lan ing dalam waktu al fadilah kang utama, kal jum'ati koyo kal jumu'ati koyo dina Jumat. Hari Jumat itu kan waktu-waktu yang fadilah, wa Ramadan ya. Terus kemudian khususnya Asyurul Awakhir, wa Asyurul Dzulhijjah, dan hari-hari Id itu luar biasa. Wal amakinil fadilah, lan piro-piro tempat al fadilah kang utama. Kayak di pondok, orang sedekah ke santri ke pondok itu luar biasa, karena tempatnya memang tempat utama ya. Atau contohnya lagi, kayak kita sedekahnya di mana, di Mekah, di Madinah, tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indal umuril muhimmah, lan ing dalam nalikane al umur piro-piro perkara al muhimmah kang penting, urusan-urusan yang penting. Kal ghazwi, kaya perang, orang jihad ya, fisabilillah, kayak ke Palestina, Masya Allah. Atau orang-orang yang sekarang lagi kena musibah, Kalimantan Barat, Kalimantan mana? Barat, terus apa lagi? Ya, Sumatera, Aceh ya, itu lagi terkena musibah. Masya Allah, itu sangat penting ya. Wal kusuf lan kusuf, saat gerhana. Wal maradi, sama orang sakit. Wa fil haji, lan ing dalam haji. Dengan apa sedekahnya? Wa bima lan kelawan perkara yuhibbuhu kang seneng sapa man hu ing ma.
Jadi sedekah itu sama sesuatu yang kita senangi. Makanya kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian itu nggak mungkin, kalian tidak akan mendapatkan albir, kebaikan, sehingga tunfiku, kalian itu berinfak atau bersedekah, mimma, dari perkara tuhibbun, kang seneng sapa sira kabeh. Jadi dengan sesuatu yang kita senangi. Makanya nggak boleh makruh kita sedekah dengan sesuatu yang jelek. Ya, sedekah. Kenapa kamu sedekah? Iku duite wis ana tambalane. Makanya disedekahi. Takut nggak laku jadi disedekahin. Wabiti binafsin, lan kelawan tib bagusnya jiwa. Dengan tib binafsin. Wabishrin, berseri-seri. Jadi pas kita ngasih itu jiwanya atau hatinya kita enak. Ya, artinya jangan grundel ya. Sedekah tapi hatinya kita kayak orang apa? Kesel. Duh, uang jaluk baik. Orang minta-minta terus ya. Jangan. Kalau nggak ngasih ya sudah diem. Maaf ya. Tapi kalau ngasih kita dengan apa namanya, hati kita dengan enak, terus juga berseri-seri mukanya, jangan cemberut ya. Karena itu makin banyaknya pahala. Terus nggak usah perlu minta doa ya. Kalau sedekah itu nggak perlu minta doa. Sedekahnya 2.000, doain saya berangkat haji. 2.000 berangkat haji. Nggak perlu, khair insyaallah. Nanti takutnya pas kita sudah ngasih, nanti balasannya apa? Ya itu doa. Jadi ntar kita nggak dapat balasan dari Allah. Kita niat sendiri aja. Ala hasabin niyah ya, tergantung nih. Ya. Lanjut. Wala yahillu lan ora halal. At-tasadduqu apa sedekah bima kelawan barang. Yahtaju kang butuh sapa man ilaihi maring barang. Linafaqatihi keduane nafaqahe man. Karena nafaqahe man. Au nafaqati man utawa nafaqahe wong alaihi iku tetep ing atase wong nafaqatuhu. Nafaqahe man. Ya. Jadi tidak boleh kita sedekah dengan sesuatu yang mana atau dengan barang yang barang itu butuh untuk kita nafkahi untuk keluarga. Baik untuk nafkahi sendiri ya ataupun untuk menafkahi keluarganya. Fi yaumihi wa lailatih, ing dalam dino leman wa lailatihi lan bengeman. Kalau memang itu ada kita beras. Ya, beras ini kita nggak punya apa-apa kecuali beras. Ya. Kemudian beras ini kita butuh untuk makan diri sendiri karena nggak punya duit lagi, atau butuh untuk dimakan untuk keluarganya. Mana yang didahulukan? Ya keluarganya dulu, istrinya, anak-anaknya. Ini juga termasuk yang wajib. Makanya kata Rasulullah, kafa bil mar'i itsman an yudayyi man ya'ul. Jadi cukup dosa bagi seseorang itu ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada di dalam tanggungannya. Kasihan. Ya, anak istri kita wajib kasih. Aulidainin utawa keduanya den. Atau kita punya duit untuk bayar utang. Layar julahu wafaan. Layar jukak orang ngarapakan lahu.
kedua neman wafaan ing wafa bayar. Jadi kita punya duit, ya ini nggak ada lagi. Kalau saya nggak bayarin ini uang untuk bayar utang, maka nggak ada lagi, nggak ada harapan lagi untuk bayar lagi. Maka bayarkan utang dulu, ya. Karena bayar utang itu hukumnya wajib. Bayarin utang dulu, karena kalau saya nggak bayar dengan uang ini, saya nggak ada harapan lagi untuk bayar uang, untuk bayar utang. Maka dahulukan utang. Wa yustahabbu lan dan sunaaken bima kelawan barang fadula, ya fadula wa yustahabbu lan dan sunaaken bima wa yustahabbu lan dan sunaaken apa tasadduk, apa sedekah bima kelawan barang fadala kang luwih an hajatihi saking hajate man. Idza lam yashqa alaihi sabru ala dzik. Idza ing dalam nalikane lam yashq ora berat alaihi ngatasi man as-sabru apa sabar ala dzik ing atase kesempitan. Kita punya ada lebih. Kita punya lebih. Oh, keperluan kita sudah tercukupi. Ada lebihnya. Ya, ada lebihnya. Oh, ada lebihnya. Itu sunnah kita sedekah. Itu pun kalau memang ya dia tidak mampu apa namanya, tidak keberatan atau tidak bisa tidak, jika memang dia bisa sabar. Jika memang dia bisa sabar kalau misalkan berada dalam kesempitan. Oh, saya ada uang nih lebih nih untuk hari ini cukup, untuk malam ini cukup, tapi buat besok ini duit punya, ada duit buat besok. Ada duit buat besok. Kalau memang dia bisa sabar, bisa menanggung beban untuk besok, kalau nggak ada duit boleh sedekah. Kalau dia mampu, ya, kalau bisa sabar untuk besok. Buat besoknya nih kan nggak ada. Tapi ini untuk hari ini sama malam ini cukup. Ada duit buat besok. Kalau memang dia orang yang sabar, kalau lagi nggak enak, sabar, nggak apa-apa sedekah. Tapi kalau nggak sabaran, waduh, ini kita ini apa namanya? Udah kita sedekahin, besoknya ya apa, makanya apa, anak istrinya nanti rewel, ngamuk, nah, jangan. Akhirnya apa? Bukan malah dapat pahala, ngerundel ya. Apa ngerundel itu? Resulah. Wah, ini ngomel-ngomel terus akhirnya mungkin sedekah. Lebih baik ya udah simpan aja buat besok, buat keluarga atau buat diri sendiri kalau memang dia orang yang tidak sabar merasakan menjalani kesempitan. Wa yukrahu lan dan makruhaken anya khuda apa yen to ngalap sapa man shadaqatahu ing sedekah man mimman saking uwong akhadha kang ngalap sapa uwong minhu saking uwong, minhu saking uwong kang sedekah bibain kelawan be au gerihi utawa seliyane be. Paham gak nih? Jadi kamu kalau sudah sedekah sama orang, ya jangan kamu ambil lagi. Makruh. Walaupun ngambilnya dengan cara jual beli. Kamu udah ngasih ke Habib motor. Tur. Ya, udah ngasih ke saya motor. Terus besok udah berapa bulan, tahu-tahu catur ngomong, aduh sayang Bib, sini Bib tak bayari lagi Bib motornya. Walaupun dengan tak ambil lagi misalnya. Sama atau Rafikri ngasih apa motor RX King-nya ya.
yang sering pasang status iking ngasih ke Habib. Kamu aktif terus, kamu minggu kemarin aktif di IG. Terus diambil lagi, Bib, sayang Bib, motornya enak Bib. Terus banyak orang yang suka sama saya kalau pakai ini, gagah Bib. Biar orangnya jelek tapi kalau bawa motor gagah aja remnya. Dibeli lagi sama Rafiki. Itu makro. Li'annal a'ida fi shadaqatihi kal kalab. Orang yang ngambil lagi pada sedekahnya itu seperti anjing ya'udu fi kai'ih. Kayak anjing yang apa? Yang balik artinya muntah diambil lagi gitu ya. Ya, sih. Ini tarkibnya udah jelas? Mafhum? Tarkibnya? Mafhum tarkibnya? Wa yukrahu. Wa yukrahu an yakhudha shadaqatahu. Wa yukrahu lan dan makruh akan an yakhudha apa yen to ngalap sapa man shadaqatahu ing sedekah man. Mimman saking uang akhadha kang ngalap sapa wong akhadha man di belakang. Ya, failnya itu man belakang. Minhu saking uang kang awal man yang pertama. Bibai'in kelawan be awerihi utawa liyane be. Wa yahrumu su'alu wa yahrumu lan haram as-su'alu apa jaluk-jaluk minta-minta alal ghani ing atase wong kang sugih bimalin kelawan bondo au kasbin utawa kerja. Jadi haram bagi orang yang sudah kaya ya minta wis sugih jaluk-jaluk ya. Oh, hirfatin bukan kasbin. Nah, hirfatin sopodo, kasbin hirfah sama aja artinya kerja. Jadi haram meminta-minta bagi orang yang sudah kaya. Lewi suki ya ojo. Kadang banyak orang kaya tapi ilharul faqah. Ilharul faqah. Suki tapi yang ditampakkan yang yang dia tambahkan ke orang lain itu yang seakan-akan nggak punya duit. Terus kemudian ya minta-minta sama orang, na'udzubillah min dzalik, atau minta jauh suke yang mestinya sedekah ya. Pengemis sekarang suki ya. Penghasilan lu sing wong dagangan ya. 300, 400. Allah. Wal mannu bis sadaqati yuhbituha. Wal mannu lan utawi ngungkit-ngungkit bis sadaqati kelawan sedekah yuhbituha iku apa yuhbit ngilangaken apa alman ha ing sedekah. Artinya ketika orang sedekah, dia setelah sedekah dia ngungkit-ungkit itu haram. Nah, kalau diungkit-ungkit itu ganjaran sedekahnya hilang, yumna sawabuha. Jadi tercegah dari pahalanya sedekah. Wa tata'akadulan dikuatakannya. Tata'akad apa? Bahasa Jawanya? Tur? Wa tata'akadulan dikuatakan. Apa sedekah? Artinya dianjurkan lagi. Lebih dianjurkan lagi. Apa sedekah? Bil ma'i kelawan banyu
wal manihati lan susune apa? Wedhus. Nah, asyah. Kalau kalian punya susu kambing, susu onta, ada yang minta kasih. Ya kalau ada orang minta sedekah, itu lebih afdol lagi. Dan lebih ditekankan lagi kesunahannya. Kalau kalian punya air, keluarkan airnya. Nek Habib jalan ke rumah kamu, metokno banyu aqua. Ya, atau kalau memang punya susu kambing, keluarkan. Atau susu onta, itu lebih baik. Nah, lanjut. Kitabus siyami utawi iki iku hadza kitabus siyam. Yajibu wajib. Saumu Ramadhana apa saumu Ramadhan, puasa ing bulan Ramadhan. Bistikmali kelawan sempurnai Sya'bana bulan Sya'ban salasina apane 30. Jadi wajib puasa bulan Ramadan jika bulan Sya'bannya sudah sempurna tanggal 30. Berarti besoknya sudah bulan Ramadan. Ya. Jadi puasa itu wajibnya kena 2. Yang pertama ketika sudah sempurna tanggal 30 bulan Sya'ban. Besoknya sudah wajib. Au bi ru'yati adlin al-hilala utawa kelawan ningali wong kang adil al-hilala ing hilal. Ya, dengan 2 perkara ini wajib puasa di bulan Ramadan. Sebab 30 hari dari bulan Sya'ban sudah sempurna atau ada orang yang lihat hilal. Walaupun tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Ya. Ada yang lihat tanggal 29-nya sudah ada yang lihat. Ya sudah tanggal 30 itu jadi puasa. Wa idza ru'yal hilalu lan ing dalam nalikane ditingali apa al hilalu hilal. Wa idza ru'ya lan ing dalam nalikane ru'ya. Dia apa? Ditingali al hilalu apa hilal. Bi baladin kelawan balad. Lazima mongko wajib. Lazima man mongko wajib man sapa wong wafaqa kan nyocoki sapa wong matla'ahum ing matlae wong ya matlae wong kang lihat hilal, terlihat hilal ya. Nah, ulang. Wa idza ru'yal hilal ing dalam nalikane ditingali al hilalu apa hilal bi baladin kelawan balad. Lazima mongko lazim wajib man wafaqa sapa wong wafaqa kang nyocoki sapa wafaqa matlauhum ya man wafaqa lazima mongko lazim wajib man wafaqa sapa wong wafaqa kang nyocoki matlauhum apa matlae ru'yal hilal matla'ahu ing matlae man. Jadi ketika hilal itu terlihat di satu tempat, jika hilal terlihat di satu tempat, ternyata matlak itu terbitnya matahari, jamnya ya, terbit dan tenggelamnya matahari itu matlak namanya ya. Cocok sama kita. Ya, kayak dilihat di Surabaya atau di Jakarta
atau di mana yang sering lihat hilal itu? Ya di Jakarta atau di Bogor. Matlaknya mereka sama kita sama, maka wajib. Ternyata yang lihat hilal di sana, di Bogor. Maka kita karena matlaknya sama, maka kita juga wajib untuk mengikuti sama mereka. Hilal ketok nang kono, ya tetap kitanya wajib puasa. Makanya diumumkan kan, oh di sini kita lihat hilal. Di mana? Di Bogor, Surabaya, atau di mana? Seringnya tuh. Ya sudah, kita karena sama matlaknya, maka kita juga wajib puasa. Ya. Kalau berbeda matlaknya, maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib karena jauh. Jarak tempuhnya itu yang nggak mungkin, yang tidak mungkin kita berbeda matlaknya itu kurang dari 24 farsah. Kurang dari 24 farsah. Satu farsah berapa kilo? Satu farsah berapa kilo? Tur. Kita lihat ya, sebentar. Tunggu pemirsa. Saya mau lihat dulu. Satu farsah itu berapa kilo? Satu farsah. Satu farsah itu 5,4 kilo. 5,4 kilo. Berarti kalau dikalikan berapa? Berapa? 24 tadi ya? 24 farsah kali 5,4 kilo. 129 kilo. Ya. Satu farsah 24 kali 8. Ya, kurang lebih. Satu farsah ya. Lebih loh. 20 kilo gimana? Intinya satu farsah itu 5,4 gitu aja. 5,4. Berarti 5,4 kali berapa? 24 gitu ya? Kali 24 ya. Segitu. Sama dengan segitu. Sama dengan mengkono-mengkono ya. Nah, terus maka kalau matlaknya sama, maka kita wajib puasa. Ya, kalau matlaknya enggak, ya kita enggak wajib puasa. Terbitnya, mataharinya, fajarnya, zawalnya itu sama, hampir sama ya, sama. Itu berarti matlaknya sama. Walisi hadis somi syurutun, dan tetap iku ing dalam saya puasa syurutun utawi piro-piro syarat. Al awalu kang kawitan, al awalu utawi kang kawitan an-niyatu iku niat likulli yaumin keduanya saban-saban yaum, niat setiap hari. Yang pertama supaya sah kita punya puasa.
Wa yajibulan wajib tabyitu fil fardi dunan nafli. Wa yajibulan wajib at-tabyitu apa tabyit? Niat apa? Tabyit itu menjatuhkan niatnya di malam malam hari itu namanya tabyit. Menjatuhkan niatnya di malam hari itu namanya tabyit. Oh saya mau niatnya nanti aja pas tulu'ul apa? Fajar. Tak bisa, nggak sah. Jadi wajib niatnya di malam hari. Fil farding dalam puasa wajib dunan nafliyane puasa sunnah. Kalau yang wajib tabyit. Tapi kalau sunnah nggak wajib tabyit. Fatujzi'uhu niyatuhu qabla zawal. Fatujzi'uhu mongko ngesahaken hu ingman niyatuhu apa niateman qabla zawali ing dalam sedurunge zawal. Itu kalau puasa sunnah maksudnya. Fatujzi'uhu mongko ngesahaken hu ing man ya, karena ini kan fa ya. Fa itu kan berarti atofnya itu yang paling yang dekat dengan dia ya. Niyatuhu. Apa niateman qabla zawali ing dalam sedurunge zawal. Selama belum zawal boleh kita niat kalau puasa sunnah. Wa yajibulan wajib atayinu apa ta'yin menentukan aidon kelawan uga. Nah, aidon itu bisa apa? Hal. Bisa hal, bisa kelawan. Wa yajibulan wajib atayinu apa ta'yin aidon kelawan uga. Ta'yin. Dunal fardiyah. Seliane fardiyah. Fil fardi ing dalam fard. Jadi kalau niat puasa ya wajib ditakyin. Nawaitu soma godin an adai somi Ramadan. Ya, an adai somi Ramadan. Takyin Ramadan. Soma godin ya takyin an Ramadan. Fi Ramadan. Nawaitu soma godin an adai somi Ramadan. Biasanya dipakai fardi. Nawaitu soma godin an adai fardi kan biasa. Fardi somi Ramadan. Dan adapun takyinnya wajib. Tapi kalau fardiyahnya di fardu tidak wajib. Maksudnya seperti itu. Apa saja contohnya yang fardu? Ya banyak. Ada kafaroh. Ya, itu kan wajib kafaroh. Berarti harus ditakyin an kafaroh. Atau nazar anil bandurah. Atau an nadrin. Dan juga bukan saja yang wajib, bahkan yang sunnah pun wajib takyin kalau memang puasa sunnahnya ada sebabnya. Ya. Puasa sunnah tapi ada sebabnya. Contoh seperti apa? Puasa istisqa tanpa ada perintah dari imam. Itu kan puasa tapi karena ada sebab. Kenapa sunnah? Karena imamnya tidak memerintahkan kepada rakyatnya untuk puasa. Tapi kalau sudah ada perintah dari imam, hukumnya apa? Wajib. Ya. Ataupun puasa sunnah yang muakkad. Yang muakkad apa? Muakkad.
Ada waktu, ada ditetapkan waktunya. Seperti apa? Puasa Isnin, puasa Senin, Kemis, terus Arafah, atau Asyura, wa ayyamil bid. Ya. Nah, kalau di puasa sunnah, kalau di puasa wajib, ya kalau di puasa wajib kan wajib takyin. Adapun di puasa sunnah yang lahu sabab, yang memiliki sabab atau yang muakkad, takyinnya itu bukan karena tidak sah, tapi untuk supaya mendapatkan pahala. Terus diikat tuh, ditulis ya. Lakin makna wujub ta'yin fi nafal al-madhkur bi qismaihi annahu binisbah li hiyazati thawab al-makhsus. Nah, jadi takyinnya itu agar supaya mendapatkan pahala. Berbeda dengan yang wajib. Kalau yang wajib bukan karena mendapatkan pahalanya, tapi memang wajib ditentukan takyin. Asani utawi kang kaping pindo al imsaku opo imsak. Apa imsak bahasa Jawanya? Ngeker. Al imsaku iku ngeker. Anil jima saking jima amdan hale sengaja. Sengaja itu dia tahu bahwa ini haram. Dan juga dia bukan orang yang dipaksa. Berarti kemauan dia sendiri. Itu jima amdan. Dia tahu ini haram dan juga ikhtiarnya dia sendiri. Bukan terpaksa. Bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Wa anil istimna'i lan ngeker saking istimna. Makso metukakan mani. Ya, ini pun kalau istimna yang istimna yang membatalkan itu kalau ada lames, ya kalau ada demeknya atau bersentuhan atau dengan apa sengaja dipaksa untuk keluar. Tapi kalau inzalnya, metuknya mani itu, kalau dengan khoyal, ya, fikir, ya, atau menyentuh, tapi ada hailnya, nyentuh, tapi ada hailnya. Apa ada namanya hail? Penghalang. Kain sama kain. Kok metu? Ini abnormal ini. Jenenge ya. Wis mesti periksa iki. Jenenge ya. Kayak wedhus iki. Inzal. Nah ini puasa lagi setir. Enggak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa apa? Kalau ada apa? Kalau adalah lames ya. Atau ada istimna dengan tangannya, naudzubillah, atau dengan tangan istrinya. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Atau kalau tidur tiba-tiba mimpi keluar mani, ya orang batal. Terus satu lagi. Asal utawi kang kaping telu. Al imsaku iku ngeker. Anil istiqaati saking talabul kai. Istiqaah itu memaksa untuk muntah. Dipaksa muntah. Ya. Kalau dia sengaja, dia tahu itu haram dan juga bukan
terpaksa atau dipaksa. Ikhtiarnya dia sendiri. Walaupun nggak ada ain yang masuk lagi. Walaupun nggak ada ain yang masuk. So, al-istiqa itu sendiri membatalkan. Walaupun nggak ada ain yang masuk. Ya, apalagi ada ain yang masuk. Wala yadhurulan orang bahayani taqayyuhu apa muntaiman bigairi ikhtiyarihi kelawan liyane ikhtiareman. Artinya kalau dia muntah tanpa ikhtiarnya dia, tiba-tiba muntah. Misalkan ada orang lihat mukanya orang ini muntah. Wah. Orang batal, orang tanpa ikhtiar ya. Atau karena lupa. Ya. Wala jahlan. Bigairi ikhtiyarihi. Ya apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Daripada itu apa namanya ada kegiatan.